Bule cantik rela kotor di sawah demi suami Indonesia yang sakit stroke. Perjuangan mengharukan di desa kecil Indonesia. Elena menatap keluar jendela kecil rumah bambu yang baru saja ia tempati. Angin pagi berembus membawa aroma tanah basah. Suara ayam berkokok bersahutan dengan bunyi anak-anak berlarian menuju sekolah. Pagi itu terasa asing baginya. Tidak ada suara mobil berderu. Tidak ada hiruk-pikuk kota seperti yang biasa ia dengar di Spanyol. Yang ada hanya kesunyian pedesaan Jawa Tengah, dengan sawah luas terbentang dan pepohonan hijau di kejauhan. Ia menarik napas panjang. Inilah rumahku sekarang, gumamnya dalam bahasa Indonesia yang masih kaku. Danu, suaminya, keluar dari dapur membawa segelas teh panas. Lelaki itu berkulit sawo matang. Tubuhnya tidak terlalu tinggi tapi tegap karena terbiasa bekerja di sawah. Ia tersenyum, mencoba menenangkan istrinya. Minum dulu, Neng. Teh kampung, hangat buat pagi. Elena menerima teh itu dengan kedua tangan. Ia sudah terbiasa dengan kebiasaan sopan santun orang Jawa. Namun dalam hatinya, ia masih berusaha keras menyesuaikan diri. Hidup di rumah bambu yang sederhana, dengan lantai tanah dan atap yang bocor jika hujan, jauh berbeda dengan apartemen modern di Barcelona tempat ia dibesarkan. Malam sebelumnya, ia hampir tidak bisa tidur. Tikus berlarian di plafon, suara jangkrik tak pernah berhenti, dan kasur tipis membuat tubuhnya pegal. Tetapi ketika ia melihat Danu yang tidur dengan nyenyak tanpa mengeluh, ia berusaha menahan diri. Ia tahu, memilih menikah dengan Danu berarti menerima kehidupan seperti ini. Hari itu, Danu mengajak Elena berjalan-jalan keliling desa. Biar kamu kenal sama tetangga. Mereka pasti penasaran ada bule tinggal di sini. Benar saja, ketika mereka melewati jalan setapak menuju sawah, banyak mata memandang. Anak-anak kecil berlari sambil tertawa, menunjuk Elena. Bule! Bule! Teriak mereka. Elena tersenyum kikuk, melambaikan tangan. Sebagian orang tua tersenyum ramah, tapi ada juga yang hanya mengernyit, seolah mempertanyakan apa yang dilakukan seorang perempuan asing di kampung kecil itu. Sesampainya di sawah, Elena tertegun. Hamparan hijau sejauh mata memandang. Petani membungkuk, kaki mereka terbenam di lumpur, tangan cekatan menanam bibit padi. Keringat bercucuran di wajah mereka, namun senyum tetap terlihat ketika mereka saling bercanda. Elena, ini sawah kita, kata Danu sambil menunjuk lahan yang tidak terlalu luas. Nanti kamu bisa bantu aku di sini. Elena menatap sawah itu, lalu menoleh pada suaminya. Aku bantu di sini, tanyanya ragu. Danu tertawa kecil. Ya, kalau kamu mau belajar. Jadi istri petani harus kuat. Elena hanya mengangguk. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya apakah ia benar-benar mampu. Hari-hari berikutnya penuh tantangan. Elena harus belajar banyak hal yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Pagi-pagi sekali ia diajak menimba air dari sumur, menyalakan tungku dengan kayu bakar, dan menumbuk cabai dengan cobek batu. Tangannya sering lecet, kulitnya yang terbiasa lembut mulai kasar. Namun ia tidak mengeluh. Ia tahu Danu bekerja lebih keras di sawah. Tetangga sering memperhatikannya. Ada yang tersenyum ramah, ada juga yang bergosip. Kasihan, bule cantik kok mau tinggal di kampung begini, bisik seorang ibu di warung. Apa tidak menyesal dia? Sahut yang lain. Elena mendengar beberapa gosip itu, meski tidak sepenuhnya mengerti kata-kata mereka. Ia hanya bisa menebak dari nada suara dan tatapan mata. Malam hari, ketika tubuhnya lelah, Elena sering duduk di beranda, memandangi bintang-bintang. Ia merindukan keluarganya di Spanyol, makanan yang biasa ia santap, dan kenyamanan hidup yang dulu. Namun ketika melihat Danu duduk di sampingnya, berbicara dengan penuh semangat tentang rencana menggarap sawah, hatinya sedikit tenang. Suatu pagi, Danu mengajaknya ke sawah untuk pertama kali. Elena mengenakan kaos longgar dan celana panjang, rambut pirangnya diikat seadanya. Begitu kakinya melangkah ke lumpur, ia menjerit kecil. Ah, lengket sekali, katanya dengan wajah panik. Petani di sekitar mereka menoleh, lalu tertawa terbahak-bahak. Bolehnya masuk sawah, teriak salah satu bapak.
Elena tersipu. Wajahnya memerah. Danu hanya tersenyum. Tenang, lama-lama biasa. Dengan langkah canggung, Elena mencoba mengikuti gerakan Danu menanam bibit padi. Tangannya gemetar. Bibit yang ia tanam tidak rapi. Beberapa petani menertawakan. Ada yang berbisik, mana bisa bule jadi petani? Paling cuma sehari, besok kabur. Meski malu, Elena terus mencoba. Setiap kali bibitnya jatuh atau posisinya miring, ia membetulkannya. Lumpur menempel di tangannya, kakinya hampir terperosok, bajunya kotor. Keringat bercucuran, air matanya hampir jatuh karena lelah dan malu. Tapi ia menahan diri. Ketika akhirnya ia berhasil menanam beberapa baris, Danu menepuk bahunya. Bagus, Elena. Kamu sudah bisa. Elena tersenyum kecil, meski tubuhnya gemetar. Tidak mudah, tapi aku mau belajar, katanya dengan bahasa Indonesia terbata. Sore itu, ketika mereka pulang, Elena duduk di beranda rumah dengan pakaian penuh lumpur. Tangannya pegal, punggungnya sakit. Tapi di hatinya, ada sedikit kebanggaan. Ia berhasil melewati hari pertamanya di sawah. Namun malamnya, ketika ia berjalan ke warung membeli kebutuhan dapur, ia mendengar lagi suara bisik-bisik. Kasihan sekali, bule itu. Hidup mewah ditinggal, sekarang jadi petani. Apa tidak menyesal ya? Elena pura-pura tidak mendengar, tapi hatinya perih. Ia pulang dengan langkah berat, menahan air mata. Danu yang melihat wajah murung istrinya langsung bertanya, "Kenapa, Neng?" Elena menggeleng, tidak ingin membuat suaminya khawatir. Tapi dalam hati, ia merasa ragu. Apakah ia bisa bertahan di desa ini? Apakah cintanya cukup kuat untuk menghadapi semua ejekan dan kesulitan? Malam itu ia berbaring di kasur tipis, menatap langit-langit bambu. Suara jangkrik terdengar jelas. Udara malam begitu dingin. Danu sudah terlelap, tapi Elena masih terjaga. Ia menggenggam tangan suaminya erat-erat, mencoba mencari kekuatan. "Aku harus kuat," bisiknya dalam bahasa Spanyol. "Kalau aku menyerah, semua pengorbanan ini sia-sia." Ia memejamkan mata, meski hatinya masih penuh gelisah. Hari-hari mendatang akan semakin sulit. Dan tanpa ia sadari, ujiannya di desa itu baru saja dimulai. Hari-hari Elena di desa semakin penuh dengan pengalaman baru. Setelah beberapa minggu, ia mulai terbiasa bangun pagi-pagi sekali. Suara ayam berkokok yang dulu membuatnya sulit tidur kini sudah jadi alarm alami. Ia belajar menyalakan tungku dengan potongan kayu bakar, meski seringkali asap memenuhi dapur dan membuat matanya perih. Pagi itu, Elena berdiri di depan tungku sambil batuk-batuk. Wajahnya merah karena asap. Danu masuk ke dapur sambil tersenyum geli. "Pelan-pelan, Neng. Jangan semua kayu dimasukin sekaligus." Elena menoleh sambil mengibas-ngibaskan tangan. "Aku coba, tapi asapnya terlalu banyak," jawabnya dengan bahasa Indonesia yang masih terbata. Danu mengambil alih, menunjukkan cara menyalakan api dengan sabar. Ia meniup perlahan, lalu api menyala tanpa banyak asap. Elena memperhatikan, lalu mencoba menirunya. Kali ini berhasil. Api menyala stabil, panci kecil berisi air mulai mendidih. "Bagus," kata Danu sambil tersenyum. Elena tersenyum bangga. Meskipun hanya hal kecil, ia merasa sudah menaklukkan satu tantangan lagi. Setelah sarapan sederhana dengan nasi, sayur bening, dan tempe goreng, Elena ikut Danu ke sawah. Panas matahari mulai terasa, tapi ia tetap semangat. Meski kakinya masih sering terpeleset di lumpur, ia sudah tidak setakut dulu. Beberapa petani desa menyapanya. Ada yang ramah, ada juga yang masih memandang heran. Bule masih kuat aja kerja di sawah," kata seorang bapak tua sambil tertawa. Elena hanya tersenyum. Ia belum sepenuhnya mengerti kalimat itu, tapi dari nada suaranya, ia tahu ada sedikit ejekan. Siang itu, Elena mencoba menanam bibit padi lagi. Tangannya sudah lebih terampil, meski belum secepat Danu. Sesekali ia berhenti untuk mengusap keringat yang mengalir di wajah. Rambut pirangnya basah menempel di pelipis. Bajunya penuh lumpur.
Tapi ia tidak peduli. Namun tidak semua orang senang melihat usahanya. Di pinggir sawah, dua perempuan muda desa berdiri sambil berbisik-bisik. Lihat tuh, bule cantik mau jadi petani. Kasihan banget, padahal bisa hidup enak di luar negeri. Benar, kalau aku jadi dia, mending tinggal aja di kota, kerja kantoran. Ngapain susah-susah di lumpur? Elena mendengar sepintas. Hatinya terasa ditusuk. Ia berpura-pura tidak peduli, tapi ucapan itu terngiang-ngiang sampai sore. Ketika pulang ke rumah, tubuhnya terasa sangat lelah. Ia duduk di beranda sambil melepas sandalnya, kaki penuh lumpur. Danu datang dengan wajah cerah. "Kamu hebat, Neng. Aku lihat kamu sudah bisa menanam lebih rapi." Elena hanya tersenyum tipis. "Tapi, banyak orang bicara buruk tentang aku." Danu terdiam sejenak, lalu duduk di sampingnya. "Biarkan saja. Orang desa memang suka ngomong. Lama-lama mereka akan lihat sendiri kalau kamu serius." Elena menunduk, lalu mengangguk. Dalam hatinya, ia berjanji untuk lebih kuat. Malam itu, ia mencoba memasak untuk pertama kalinya tanpa bantuan Danu. Ia menyiapkan nasi, sayur, dan ikan asin goreng. Hasilnya memang sederhana, tapi Danu tampak senang. "Enak, kamu cepat belajar," katanya sambil makan lahap. Pujian itu membuat Elena sedikit lega. Ia merasa usahanya mulai dihargai. Namun kehidupan di desa tidak berhenti memberi tantangan. Keesokan harinya, Elena harus ikut membantu panen singkong bersama tetangga. Ia belum pernah mengangkat beban berat sebelumnya. Ketika mencoba menarik singkong dari tanah, tubuhnya oleng dan hampir jatuh. Beberapa orang tertawa melihatnya. "Pelan-pelan, Bu Elena," kata seorang bapak tua dengan nada setengah mengejek. Wajah Elena memerah. Ia mencoba lagi, kali ini dengan tenaga penuh. Akhirnya singkong itu terlepas dari tanah, membuat tubuhnya terjatuh ke belakang. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Elena ikut tertawa kecil, meski dalam hati ia merasa malu. Sepulang dari kebun, tubuhnya terasa pegal luar biasa. Ia duduk di lantai rumah, memegang punggungnya yang sakit. "Susah sekali, aku tidak kuat," katanya dalam bahasa campuran. Danu mendekat, memijat pelan bahunya. "Kamu kuat, Neng. Jangan menyerah. Hidup di desa memang susah, tapi kita bisa jalani sama-sama." Ucapan itu membuat Elena meneteskan air mata. Ia sadar, cinta mereka adalah alasan terkuat untuk bertahan. Hari demi hari, Elena semakin terbiasa dengan kehidupan desa. Ia mulai bisa bercakap sedikit dengan tetangga, meski masih salah-salah kata. Ia ikut ke warung, belajar menawar harga cabai dan bawang. Ia bahkan mulai punya teman, seorang ibu tua bernama Bu Minah yang sering menemaninya di sawah. "Bule, kamu hebat. Tidak semua orang mau seperti kamu," kata Bu Minah suatu hari. Elena tersenyum haru. Pujian itu terasa seperti hadiah besar setelah semua ejekan yang ia terima. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Musim hujan datang lebih cepat dari biasanya. Hujan deras mengguyur sawah, membuat air meluap. Beberapa tanaman padi mulai roboh. Danu terlihat cemas. "Kalau begini terus, bisa gagal panen," katanya sambil menatap lahan sawah. Elena ikut melihat dengan wajah tegang. Lumpur semakin dalam, air mengalir deras. Ia merasakan ketakutan baru. Bagaimana jika panen gagal? Bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Malam itu, mereka duduk di dapur yang rembes atapnya. Hujan masih turun deras. Elena memeluk lututnya, wajahnya muram. "Aku takut, Danu. Kalau padi rusak, kita bagaimana?" Danu menatapnya serius. "Kita harus berjuang. Panen ini penting untuk hidup kita. Kalau gagal, kita susah. Tapi kita bisa cari jalan lain. Jangan takut." Elena terdiam. Ia tahu hidup di desa tidak mudah, tapi mendengar kemungkinan gagal panen membuatnya benar-benar sadar betapa berat kehidupan baru yang ia pilih. Hari-hari berikutnya diwarnai kecemasan. Hujan turun hampir setiap sore. Sawah mereka semakin tergenang. Danu dan Elena berusaha membuat saluran air kecil untuk mengurangi banjir,
Tapi kerja mereka tidak mudah. Tubuh lelah, tenaga terbatas, dan cuaca tidak bersahabat. Di tengah kesulitan itu, beberapa tetangga kembali melontarkan komentar pedas. Sudah kubilang, bule tidak cocok jadi petani. Lihat sekarang, sawahnya banjir. Pasti gagal panen. Elena mendengar komentar itu saat sedang menimba air dari sawah. Matanya panas, air mata hampir jatuh. Ia merasa dipandang rendah lagi. Namun kali ini ia menggenggam tangannya erat-erat, menahan emosi. Ia tidak ingin menyerah. Sore itu, ketika hujan berhenti sebentar, Elena duduk di pematang sawah. Kakinya penuh lumpur, tubuhnya lelah. Tapi di wajahnya muncul tekad baru. Ia menatap Danu yang sedang bekerja keras membuat saluran air. Dalam hatinya, ia berjanji, "Aku akan bertahan. Aku tidak akan biarkan orang lain meremehkan kita. Aku harus jadi lebih kuat." Malam itu, meski hujan kembali turun, Elena tidur dengan hati yang berbeda. Ia sudah siap menghadapi tantangan yang lebih besar. Dan ia tahu, badai kehidupan di desa baru saja dimulai. Pagi itu udara di desa terasa lembab setelah semalaman hujan deras. Jalan setapak yang biasanya kering kini berubah menjadi becek dan licin. Elena melangkah pelan sambil membawa ember kecil. Rambut pirangnya diikat seadanya, wajahnya masih tampak lelah. Ia menemani Danu yang bergegas ke sawah. Sejak beberapa hari terakhir, hujan turun tanpa henti. Kekhawatiran mereka semakin besar. Ketika sampai di sawah, Elena terkejut. Air menggenang lebih dalam dari sebelumnya. Beberapa batang padi yang baru saja ditanam terlihat roboh, sebagian terendam. Danu langsung turun ke lumpur, mencoba memeriksa kondisi. Elena berdiri di pematang, menahan napas melihat suaminya berjuang sendirian. "Danu, bisa diselamatkan?" tanya Elena dengan suara gemetar. Danu mengangkat kepala, wajahnya penuh lumpur. "Kita coba buat aliran air lagi. Kalau tidak cepat, bisa busuk semua." Elena ikut turun, meski tubuhnya bergetar karena lumpur yang semakin dalam. Mereka berdua berjongkok, membuat parit kecil agar air bisa mengalir keluar. Tangan Elena penuh lumpur, kakinya hampir terperosok, tapi ia tidak berhenti. Namun usaha itu terasa sia-sia. Air masih terlalu banyak. Danu menghela napas panjang, lalu menepuk bahu istrinya. "Kita harus sabar. Hujan ini belum berhenti." Elena menunduk. Ia bisa melihat rasa lelah sekaligus putus asa di wajah suaminya. Beberapa tetangga yang juga sedang di sawah menghampiri. Ada yang memberi semangat, tapi ada juga yang justru menambah beban pikiran. "Kasihan, Danu. Baru nikah, sawahnya sudah kena musibah," kata seorang bapak sambil menggeleng. "Makanya, jangan bawa bule ke desa. Tidak cocok jadi istri petani. Lihat, sawah malah sial," sahut yang lain. Elena menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Ia mengerti cukup untuk tahu kalau kata-kata itu ditujukan padanya. Danu langsung menatap tajam ke arah orang-orang itu. "Jangan bicara sembarangan. Hujan ini musibah, bukan salah siapa-siapa." Namun bisik-bisik tetap terdengar. Elena menunduk, hatinya perih. Ia merasa dipersalahkan atas sesuatu yang bukan kesalahannya. Hari-hari berikutnya semakin berat. Hujan masih turun, meski tidak sederas sebelumnya. Sawah tetap becek, batang padi banyak yang menguning. Di tengah kekacauan itu, masalah baru muncul, hama menyerang. Daun-daun padi dipenuhi ulat kecil yang rakus. Danu semakin sibuk, bekerja dari pagi sampai malam, mencoba menyelamatkan tanaman dengan cara seadanya. Elena ikut membantu. Ia mengambil daun-daun yang terserang hama dengan tangan, meski jijik. Tangannya gatal, kulitnya merah-merah. Namun ia tetap melakukannya. "Aku bisa bantu. Aku tidak mau diam saja," katanya sambil menahan perih. Melihat Elena berusaha keras, Danu merasa terharu. Namun rasa cemas tetap membayangi. Kalau hama ini tidak bisa dikendalikan, habis semua, Neng. Elena menatap suaminya, mencoba memberi semangat. "Kita cari cara. Jangan menyerah." Tapi malam itu, ketika mereka kembali ke rumah, tubuh Elena jatuh lemas di lantai.
Ia demam, mungkin karena terlalu lama di lumpur dan terkena hujan. Danu panik, segera menyiapkan obat seadanya dan mengompres kening istrinya. "Kenapa kamu memaksakan diri? Kamu tidak terbiasa kerja berat seperti ini," ucap Danu dengan suara bergetar. Elena membuka mata perlahan. "Aku tidak mau kamu sendirian. Aku harus kuat, aku istri kamu." Danu terdiam. Air matanya hampir jatuh. Ia menggenggam tangan istrinya erat-erat. Beberapa hari kemudian, keadaan Elena membaik. Meski tubuhnya masih lemah, ia tetap ikut ke sawah. Ia tahu, jika hanya Danu yang bekerja, semuanya akan lebih berat. Ia tidak mau menjadi beban. Namun kabar buruk datang lagi. Salah satu petani tua di desa berkata kalau sebagian sawah sudah tidak bisa diselamatkan. "Kalau terus begini, hasil panenmu tinggal sedikit. Mungkin cuma cukup buat makan sendiri, tidak bisa dijual." Mendengar itu, hati Elena hancur. Ia melihat wajah Danu yang semakin muram. Malam itu, mereka makan dengan diam. Nasi dan sayur sederhana terasa hambar. Setelah makan, Elena duduk di beranda. Ia menatap langit yang mendung. Dalam hati, ia mulai merasa takut. Apakah keputusan menikah dengan Danu dan hidup di desa adalah pilihan yang benar? Hidupnya di Spanyol jauh lebih mudah. Ia tidak pernah merasakan lapar atau kekurangan. Tapi di sini, setiap hari adalah perjuangan. Namun ketika menoleh ke dalam rumah, ia melihat Danu sibuk memperbaiki cangkulnya dengan penuh semangat. Hatinya luluh lagi. Cinta itu yang membuatnya bertahan. Hari berikutnya, Elena memutuskan untuk mencari bantuan. Ia mendatangi Bu Mina, tetangga yang baik hati. "Bu, bagaimana cara lawan hama? Apa ada cara lain?" tanyanya dengan bahasa yang masih terbata. Bu Mina tersenyum. "Ada cara tradisional. Pakai ramuan dari daun tertentu. Nanti saya ajari." Elena mendengarkan dengan serius, mencatat dengan tulisan seadanya. Ia kembali ke rumah dengan semangat baru. Bersama Danu, ia mencoba membuat ramuan alami itu. Mereka menyemprotkannya ke sawah, berharap bisa mengurangi hama. Beberapa hari kemudian, hasilnya mulai terlihat. Hama berkurang sedikit demi sedikit. Daun padi yang tersisa mulai tumbuh kembali. Harapan kecil muncul di hati mereka. Namun, tidak semua orang senang melihat usaha Elena. Beberapa tetangga masih sinis. "Ah, paling nanti gagal juga. Bule itu cuma bikin repot." Elena mendengar ucapan itu lagi. Kali ini, ia tidak menangis. Ia hanya menatap mereka sebentar, lalu melanjutkan pekerjaannya. Ia sadar, satu-satunya cara membungkam mereka adalah dengan membuktikan dirinya. Malam itu, Elena duduk di samping Danu. "Aku janji, kita tidak akan gagal. Kita akan panen." Danu menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. "Kamu luar biasa, Neng. Aku tidak tahu apa aku bisa sekuat ini tanpa kamu." Elena tersenyum lemah. "Kita harus sama-sama kuat. Kalau tidak, kita tidak bisa bertahan." Angin malam berembus, membawa suara jangkrik. Hujan sudah mulai reda, bintang muncul sedikit di langit. Meski sawah mereka masih penuh masalah, hati Elena terasa lebih tegar. Ia tahu, perjalanan mereka masih panjang. Dan dalam hatinya, ia bersumpah untuk membuktikan bahwa cintanya pada Danu lebih kuat dari semua kesulitan. Musim hujan masih belum berhenti. Hampir setiap sore, langit mendung tebal menggantung di atas desa. Hujan turun deras, membuat saluran air yang sudah diperbaiki Danu dan Elena kembali jebol. Sawah-sawah tergenang lagi. Pagi itu, Elena terbangun lebih awal. Danu masih terbaring di kasur tipis, tubuhnya lemah karena terlalu sering memaksa diri bekerja. Ia batuk kecil, wajahnya pucat. Elena menatapnya cemas, lalu mengelus dahi suaminya. "Mas, kamu jangan ke sawah dulu. Aku yang ke sana," katanya pelan. Danu membuka mata setengah. "Neng, kalau kamu sendiri, apa sanggup? Sawah kita parah banjirnya." Elena menggenggam tangan suaminya. "Aku harus sanggup. Kita nggak boleh biarin semuanya hilang." Dengan langkah mantap, Elena berangkat ke sawah sendirian. Begitu sampai,
Ia melihat air sudah meluap hingga menenggelamkan separuh batang padi. Ia terdiam sejenak, menahan rasa putus asa. Tapi kemudian ia melepaskan sandal, mengangkat celana sampai lutut, lalu masuk ke lumpur. Ia berusaha membuat pematang darurat, mengisi karung dengan tanah, lalu mengangkatnya ke tepi sawah. Tubuhnya kecil, karung terlalu berat, tapi ia paksa juga. Punggungnya terasa sakit, lengannya gemetar, namun ia tidak berhenti. Beberapa warga yang lewat memperhatikannya. Ada yang kasihan, tapi ada juga yang mencibir. Lihat tuh, bulenya sok kuat. Mana bisa tahan lama? Elena pura-pura tidak dengar. Air matanya hampir keluar, tapi tertutup hujan deras yang mengguyur wajahnya. Siang itu, tubuhnya sudah basah kuyup, rambut pirangnya menempel di pipi, bajunya penuh lumpur. Tangannya lecet karena karung basah terlalu berat. Namun ia terus bekerja. Di rumah, Danu makin lemah. Ia mencoba bangun, tapi tubuhnya terlalu panas. Ia menyesal tidak bisa menemani istrinya. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, kuatkan dia. Jangan biarkan Elena sendirian." Malam tiba, hujan belum juga berhenti. Elena tetap bertahan di sawah. Ia menyalakan lampu Petromax kecil yang dipinjam dari Bumina. Dengan cahaya redup itu, ia masih memanggul tanah, bolak-balik ke pematang. Nafasnya terengah, lututnya gemetar, tapi matanya menatap penuh tekad. Hingga akhirnya, tubuhnya ambruk di lumpur. Ia terduduk, tangannya gemetar hebat. Air matanya tumpah bersama air hujan. Kenapa seberat ini? Kenapa aku nggak pernah cukup buat mereka semua percaya? Tak lama, Bumina datang membawa payung. Ia melihat Elena tergeletak, lalu buru-buru menolong. "Nak, jangan paksa diri. Kamu bisa sakit." Elena menoleh dengan wajah penuh lumpur. "Kalau aku berhenti, sawah kita habis, Bu. Danu sakit, aku harus terus." Bumina terdiam, lalu ikut menurunkan karung tanah. "Kalau begitu, saya bantu." Keesokan harinya, beberapa warga lain ikut turun tangan. Mereka yang sebelumnya meremehkan Elena, jadi malu melihat kegigihannya. Perlahan, lebih banyak orang datang membantu memperbaiki saluran air. Namun meski bantuan mulai berdatangan, kerusakan sawah tetap besar. Banyak batang padi roboh, hama semakin parah karena kelembapan tinggi. Elena duduk di pematang, memandangi sawah dengan wajah kosong. Sore itu, ia pulang dengan tubuh penuh lumpur. Sampai di rumah, ia langsung jatuh terduduk di samping kasur Danu. Suaminya mencoba duduk, meski tubuhnya lemah. "Mas, aku takut gagal," suara Elena serak. Danu menatapnya lama, lalu menggenggam tangannya. "Neng, kita mungkin kehilangan banyak, tapi aku nggak pernah anggap kamu gagal. Kamu sudah lebih kuat dari siapapun di desa ini." Kalimat itu membuat Elena menangis keras. Ia memeluk suaminya, melampiaskan semua rasa sakit yang ia tahan seharian. Malam itu, meski hujan masih mengguyur desa, Elena merasa sedikit hangat karena tahu Danu percaya padanya. Beberapa minggu berikutnya, hujan mulai reda. Air di sawah perlahan surut. Sebagian tanaman memang rusak, tapi masih ada yang bertahan. Elena kembali bekerja setiap hari, meski tubuhnya sering gemetar karena lelah. Ia tidak tahu apakah mereka bisa selamat dari musim panen ini. Namun satu hal yang ia yakini, ia tidak akan pernah menyerah. Pagi itu, Maria membuka lapaknya dengan perasaan cemas. Malam sebelumnya, ia mendengar suara gaduh di luar kos. Beberapa orang berteriak dengan nada marah. Ia tidak berani keluar, hanya memeluk Andi sambil berdoa agar semuanya aman. Hari ini, ia kembali mencoba berjualan seperti biasa. Ia menyiapkan 100 bungkus nasi uduk karena yakin pembeli masih banyak. Namun di dalam hati, rasa takut tak bisa hilang. Benar saja, sekitar pukul 7, 2 orang lelaki datang menghampiri. Wajah mereka keras, nada suaranya kasar. "Kamu keras kepala ya, bule? Sudah dibilang jangan jualan di sini. Sekarang lihat, kamu bikin masalah," kata salah satu dengan nada mengancam. Maria berusaha tetap tenang. "Saya hanya jual, untuk suami sakit.
Saya tidak mau ribut. Lelaki itu mendekat, menepuk meja jualan Maria dengan keras. Beberapa bungkus nasi uduk jatuh ke lantai. Orang-orang yang sedang antri terkejut, sebagian mundur ketakutan. Andi yang duduk di kursi roda di dekat pintu kos berteriak, "Hei, jangan kasar sama istri saya." Lelaki itu menoleh dengan tatapan sinis. "Kamu diam saja. Kalau mau selamat, suruh istrimu berhenti jualan." Mereka lalu pergi, meninggalkan Maria yang gemetar. Hari itu, dagangan Maria tetap habis terjual. Banyak pembeli justru merasa kasihan dan sengaja membeli lebih banyak. Tapi Maria pulang dengan hati hancur. Ia tahu masalah ini tidak akan berhenti begitu saja. Malamnya, Maria duduk di samping Andi yang terbaring di ranjang. Wajahnya penuh kelelahan. "Andi, aku tidak sanggup kalau harus menghadapi mereka terus. Aku takut sesuatu terjadi padamu." Andi menatap istrinya dengan mata merah. "Maria, kalau kamu merasa terlalu berat, kita berhenti saja. Aku tidak ingin kamu terluka. Aku lebih rela kita kelaparan daripada kamu disakiti." Maria menangis. Ia tahu Andi berkata begitu karena peduli, tapi ia juga tahu tanpa jualan nasi uduk, mereka tidak akan punya apa-apa. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Maria tetap berjualan, tapi setiap kali ia keluar, ia selalu merasa ada yang mengawasi. Kadang ia menemukan coretan di tembok dekat kos bertuliskan kata-kata kasar, "Pulang saja, boleh." Ia berusaha tidak peduli, tapi tekanan itu membuatnya semakin stres. Tidurnya tidak nyenyak, tubuhnya semakin kurus. Suatu pagi, ketika Maria sedang menggoreng bihun, tiba-tiba api kompor membesar tak terkendali. Minyak di wajan meluap, nyaris membakar tirai dapur kecil kos. Maria panik, tapi untung tetangga cepat membantu memadamkan api. Setelah api padam, Maria menemukan sesuatu aneh. Regulator gas sudah dilonggarkan. Ia yakin bukan karena kelalaiannya. Ada seseorang yang sengaja melakukannya. Maria duduk di lantai, tubuhnya gemetar. Ia menyadari bahwa ancaman itu bukan sekadar kata-kata, tapi sudah nyata. Ia bisa kehilangan nyawa. Hari itu, ia benar-benar ingin menyerah. Ia duduk di samping Andi, wajahnya penuh air mata. "Andi, aku tidak bisa lagi. Mereka ingin aku mati. Aku takut, sangat takut." Andi menggenggam tangan Maria erat. "Sayang, kamu sudah berjuang terlalu keras. Aku yang seharusnya menjaga kamu, bukan sebaliknya. Aku minta maaf." Maria menatapnya, air matanya deras. "Tidak perlu minta maaf. Aku memilih kamu. Aku menikah dengan kamu karena aku cinta, bukan karena uang atau hidup enak. Tapi aku tidak sanggup kalau harus kehilanganmu karena mereka." Suasana kamar kos malam itu sunyi. Hanya suara kipas angin yang berputar pelan. Maria dan Andi saling berpegangan tangan, mencoba mencari kekuatan satu sama lain. Keesokan harinya, Maria tidak membuka lapaknya. Ia memilih diam di kamar, menenangkan diri. Tetangga kos yang biasanya membantu bertanya-tanya, "Kenapa hari ini nggak jualan, Maria?" Maria hanya tersenyum lemah. "Saya istirahat." Tapi kabar cepat menyebar. Beberapa pembeli datang dan mengetuk pintu, bertanya kenapa Maria tidak jualan. Ada yang kecewa, ada yang memaksa agar Maria kembali berjualan. Sore harinya, seorang wartawan lokal datang ke kos. Ia ingin mewawancarai Maria setelah mendengar kabar bahwa Maria mendapat ancaman. Maria bingung, tapi akhirnya setuju. Dalam wawancara itu, Maria bercerita dengan bahasa seadanya. "Saya hanya mau cari uang untuk suami sakit. Saya tidak mau lawan orang. Saya hanya mau kerja." Wawancara itu kemudian tayang di televisi lokal dan menyebar luas di media sosial. Banyak orang terharu, banyak yang marah mendengar Maria diancam hanya karena berjualan. Dukungan mengalir deras. Esoknya, Maria kaget melihat banyak orang datang ke kosnya. Ada yang membawa bingkisan, ada yang sekadar ingin menyemangati. Bahkan ada komunitas yang menawarkan bantuan hukum jika Maria diintimidasi lagi. Namun di balik semua dukungan itu, Maria tahu ancaman belum hilang.
Ia masih merasa takut setiap kali keluar kamar. Ia masih cemas setiap kali menyalakan kompor. Malam itu, Andi menatap istrinya lama. Maria, aku tahu kamu kuat. Tapi aku juga tahu kamu manusia. Kamu bisa lelah. Kalau kamu mau berhenti, tidak ada yang akan menyalahkanmu. Kita bisa cari cara lain. Maria menggeleng. Tidak, Andi. Aku tidak mau berhenti. Kalau aku berhenti, mereka menang. Aku tidak mau hidup kita ditentukan oleh orang-orang yang membenci kita. Aku akan terus jualan, tapi kita harus hati-hati. Andi tersenyum tipis, meski matanya berkaca-kaca. Kamu luar biasa, Maria. Aku bangga padamu. Hari itu menjadi titik balik dalam hati Maria. Ia sadar perjuangan ini bukan hanya soal mencari nafkah, tapi juga soal mempertahankan martabat dan cintanya pada suami. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi ia tahu satu hal, ia tidak akan menyerah. Hari panen sudah berlalu, dan beras yang dikemas Elena mulai dikirim ke kota. Awalnya hanya beberapa karung kecil yang sampai ke tangan pembeli. Namun dalam waktu singkat, pesanan bertambah banyak. Orang-orang kota penasaran dengan cerita bule petani di desa Indonesia yang viral di media sosial. Elena hampir tidak percaya ketika telepon genggam murahnya terus berbunyi. Ada pesan masuk setiap hari, permintaan pesanan baru, orang-orang ingin membeli beras organik yang ia dan para petani desa hasilkan. Danu yang sudah mulai pulih pun ikut semangat lagi. Ia membantu membalas pesan, meski masih pelan karena kondisinya belum 100% kuat. Tetangga yang dulu mencibir, kini malah ikut mengantri menitipkan beras mereka. Awalnya Elena ragu menerima, takut tidak sanggup. Tapi Danu meyakinkan. Kita tidak bisa kerja sendiri, Neng. Kalau kita kerja sama, semua orang akan merasa punya harapan. Dengan berat hati, Elena setuju. Ia membuat sistem sederhana. Setiap petani yang menitipkan beras harus memastikan kualitasnya baik. Elena mengemas dengan plastik bening dan menempelkan label sederhana. Beras desa bersama, dari tangan petani untuk semua. Hari itu, di balai desa, Elena berdiri di depan beberapa petani. Meski gugup, ia berbicara dengan bahasa Indonesia yang sederhana. Kalau kita kerja sama, kita bisa dapat harga lebih bagus. Tidak perlu jual murah ke tengkulak. Para petani mendengarkan. Ada yang masih ragu, tapi banyak yang setuju. Mereka sudah melihat bukti kegigihan Elena. Dari situ, usaha kecil itu resmi berjalan. Beberapa minggu kemudian, uang hasil penjualan mulai terkumpul. Elena dan Danu bisa membeli obat lebih baik untuk Danu. Mereka juga memperbaiki atap rumah yang sering bocor. Hidup masih sederhana, tapi jauh lebih tenang dibanding beberapa bulan lalu. Pada suatu pagi, Elena terbangun karena suara ayam berkokok. Ia melihat Danu sudah duduk di beranda, menatap sawah dengan senyum kecil. Tubuhnya memang masih kurus, tapi wajahnya tampak lebih segar. Mas sudah bangun pagi sekali, kata Elena sambil duduk di sampingnya. Aku kangen suasana sawah, jawab Danu pelan. Kemarin aku cuma bisa lihat dari kasur. Sekarang rasanya lebih lega. Elena menatap wajah suaminya, lalu berkata, aku senang kamu sudah mulai sehat. Aku capek sekali waktu kamu sakit. Danu menggenggam tangan istrinya. Aku tahu. Maaf sudah bikin kamu susah. Elena menggeleng. Jangan minta maaf. Kita sudah lewati semuanya. Hari itu, mereka pergi ke sawah bersama. Meski Danu belum bisa bekerja berat, ia tetap ikut berjalan di pematang. Warga yang melihat menyapa ramah, bahkan beberapa anak kecil yang dulu suka mengejek Elena kini berlari menghampiri sambil tertawa. Mbak Elena! Mbak Elena! Elena tersenyum, lalu mengusap kepala mereka. Rasanya berbeda sekali dengan beberapa bulan lalu. Kini ia tidak lagi merasa asing. Ia benar-benar bagian dari desa ini. Konflik kecil tetap ada. Kadang orang iri karena usaha penjualan beras Elena makin lancar. Tapi Elena tidak melawan dengan marah. Ia justru mengajak mereka ikut serta. Lama-lama, suara miring itu hilang dengan sendirinya. Beberapa bulan kemudian,
Musim panen berikutnya tiba. Kali ini, persiapan lebih matang. Elena, Danu, dan para petani sudah memperbaiki saluran air lebih baik, menyiapkan ramuan alami dari jauh-jauh hari, dan membagi tugas lebih rapi. Saat padi mulai menguning, suasana desa penuh harapan. Tidak ada lagi wajah putus asa seperti dulu. Semua bersemangat. Hari panen pun datang. Sawah terlihat indah dengan hamparan padi menguning. Elena berjalan di antara batang padi sambil tersenyum lebar. Danu berjalan di sampingnya, kini sudah jauh lebih kuat. "Lihat, Neng," kata Danu sambil menunjuk ke hamparan sawah. "Kita berhasil." Elena menoleh padanya, matanya berkaca-kaca. "Iya, Mas. Semua kerja keras terbayar." Panen kali ini bukan hanya soal beras. Bagi Elena, ini adalah bukti bahwa dirinya diterima, bahwa perjuangannya bersama Danu tidak sia-sia. Setelah panen selesai, desa mengadakan syukuran sederhana. Warga berkumpul di balai desa, membawa makanan dari rumah masing-masing. Elena duduk di samping Danu, wajahnya penuh rasa syukur. Kepala desa berdiri dan berbicara di depan semua orang. "Kita semua tahu, beberapa bulan lalu kita hampir kehilangan harapan. Sawah kita terendam, kena hama, banyak yang putus asa. Tapi berkat kerja keras, terutama dari Elena dan Danu, kita bisa bangkit. Mari kita beri tepuk tangan untuk mereka." Suara tepuk tangan menggema. Elena tersipu malu, tapi hatinya hangat. Danu menepuk pelan punggung istrinya. "Terima kasih sudah terima aku di sini," kata Elena lirih, suaranya hampir bergetar. Warga tersenyum, dan beberapa ibu menimpali, "Kami yang harusnya berterima kasih. Kamu ajari kami banyak hal." Malam itu, setelah acara selesai, Elena dan Danu berjalan pulang menyusuri jalan tanah desa. Lampu-lampu minyak di rumah warga masih menyala. Suara jangkrik menemani langkah mereka. Elena menggenggam tangan Danu erat-erat. "Mas, aku tidak pernah menyesal ikut kamu tinggal di desa ini." Danu menoleh, matanya hangat. "Aku juga tidak pernah menyesal menikah dengan kamu, Neng. Kamu sudah buktiin kalau cinta itu bukan cuma kata-kata, tapi kerja keras dan bertahan bersama." Elena tersenyum sambil mengusap matanya yang berkaca-kaca. Ia tahu perjalanan hidup mereka masih panjang. Akan ada lagi musim hujan, musim kemarau, mungkin juga cobaan lain. Tapi malam itu, di bawah langit desa yang tenang, ia merasa benar-benar bahagia. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Elena merasa ia punya rumah. Bukan hanya rumah fisik, tapi rumah di hati orang-orang yang kini menerimanya. Dan di samping Danu, lelaki yang dulu ia pilih dengan hati, ia tahu mereka bisa menghadapi apapun bersama-sama.